Kak. Baik, sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Di sini saya Rafael sedang berjalan pada pagi hari ini. Saya akan melakukan pemeriksaan pada Ibu. Tujuannya adalah untuk melihat apakah terdapat gangguan atau apakah terdapat gangguan pada bola mata Ibu yang paling dalam. Sebelum saya melakukan pemeriksaan, saya ingin mencatat identitas Ibu terlebih dahulu. Nama Ibu siapa? Ibu Susi. Ibu Susi, usianya 30 tahun. 30 tahun. Alamat Ibu? Jalan Kenari. Jalan Kenari. Saya ingin konversi ke depan ya Bu ya. Baik, sebelum saya akan melakukan pemeriksaan, mungkin nanti ketika melakukan pemeriksaan akan ada ketidaknyamanan, tapi saya akan meminimalisir ketidaknyamanan itu. Apakah ini bersedia? Baik Ibu, silakan Ibu persiapkan diri. Sebelum saya melakukan pemeriksaan, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Terus kita akan melakukan pemeriksaan dalam keadaan ruangan yang sedikit gelap. Lalu alat yang digunakan adalah ofthalmoskop, lalu ada tonometri, dan juga ada pentokain. Nanti diteteskan sekitar 0,5% atau 1 tetes. Sebelum melakukan pemeriksaan, saya akan cuci tangan dengan langkah WO terlebih dahulu. Setelah mencuci tangan, kita akan melakukan pada pasien, di mana pasien meminta pasien untuk Ibu boleh duduk. Ibu boleh duduk. Nanti Ibu dalam keadaan pandangannya lurus ke depan ya Bu. Setelah itu, di mana di sini saya akan melakukan pemeriksaan dengan pemeriksaan ofthalmoskop. Ibu pandangannya harus ke depan. Nah, ini dinyalakan sekitar 0 kalau misalkan pasien ini tidak memakai kacamata. Tapi kalau memakai kacamata, kita tanya dulu kira-kira pasien ini berapa? 2. Baik, di sini Ibu boleh kacamatanya untuk dilepas. Kita akan melakukan pemeriksaan dengan tangan kanan terlebih dahulu pada mata kanan pasien, minta pasien untuk lurus, lalu kita akan menyalakan si ofthalmoskop ini dan menyimpan ofthalmoskop dengan mata pasien sekitar 2 sampai dengan 3 cm. Lalu kita lihat apakah terdapat refleks mata lebih dekatkan ke arah mata pasien. Lalu dilakukan pada mata yang sebelahnya dengan pada hasil dari ofthalmoskop ini tujuannya adalah untuk melihat pupil dari nerves opticusnya, makula, dan retina. Pada pupil nerves opticusnya normalnya itu sekitar 0,3 sampai dengan 0,4 dis atau cupnya. Lalu pada makulanya itu kita normalnya itu ada kilauan cahaya kayak gitu. Dan yang untuk retinanya untuk mengetahui apakah terdapat pendarahan, edem, eksudat, dan retinanya itu putih atau enggak. Lalu selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada pemeriksaan yang kedua atau pemeriksaan tekanan intraokuler. Di mana minta pasien dalam keadaan berbaring. Boleh untuk berbaring terlebih dahulu. Kita akan memakai dengan alkohol swab dan juga tonometris, dan juga ada pentokain. Nah, pertama-tama kita akan meneteskan terlebih dahulu pentokain pada pasien sekitar 0,5 atau 1 tetes. Ya, ini pentokainnya.
dalam keadaan tangannya juga harus bersih ya. Maaf ya Bu ya, mungkin kurang nyaman. Nah itu kita akan kita akan membersihkan si alat dari tonometrinya dengan alkohol swab, dimana jarum tonometrinya ini kita akan lihat dari angka 7,5 sampai dengan 0 atau 3 tapi kurang dari 3. Kita bersihkan terlebih dahulu alatnya. Lalu tempatkan pada bagian korneanya. Ini kok gini? Pegang nih yang keluar matanya. Oh, gini kan? Cara begini. Harus buka matanya. Bukan ya? Jangan ditempelin. Nah, Jangan ditempelin. iya. Nah, kita lihat sini nanti pada bagian kornea. Terus jika misalkan ada refleks dari pasien di bagian kelopak mata pasien itu, minta pasien pandangannya lurus ke atas, lalu bisa meminta jempol pasien dilihat dari pandangannya. Lalu kita lakukan pemeriksaan dengan tonometri. Nah setelah itu minta angkat kelopak mata pasien pada bagian tonometrinya. Kita lihat apakah dari hasil mata pasiennya 3 atau enggak 3 kurang atau enggak 7,5 sampai dengan 0. Baik, itu sudah. Nanti kita akan kalibrasikan dengan tes Frenwell. Nah, Ibu boleh duduk lagi. Sudah Ibu sudah. Setelah melakukan pemeriksaan pada pasien, tidak lupa untuk mencuci tangan. Setelah melakukan pemeriksaan pada itu tidak lupa untuk mencuci tangan mencuci tangan kembali dengan 6 langkah WHO. Lalu kita akan melakukan pemberian kesimpulan pada pasien. Dan Ibu akan mengalami dari hasil pemeriksaan semuanya dari hasil pemeriksaan kolmoskop dan juga pemeriksaan tekanan intraokuler dengan tonometri itu hasilnya semuanya normal ya Bu, nggak ada kelainan atau